politik sayang anak, satu penguasa yang luar biasa absolut gitu ya, despotisme ya kalau dalam ilmu politik tuh. Jokowi ini kan sosok presiden yang canggih otaknya, saya menyebutnya ini sosok presiden yang jenius. Jokowi itu selalu mempersiapkan 1-2 langkah yang sangat penting untuk memenangkan pertarungan politiknya. Demi sayang anak, ya apapun logika hukumnya mau dibenarkan. Ada persoalan serius dalam diri Pak Jokowi, masalah trust. Dia tidak memiliki kepercayaan pada orang lain. Merusak banyak hal untuk kepentingannya juga. Dan itu semua dia rancang. Semua sudah diset, tetapi juga memastikan dominasi despotik keluarga tadi terus berlanjut dengan baik. Ketua MK-nya kan diangkat dari keluarga tuh, atau dikeluargakan lah ya. Pokoknya harus dikuasai dan dipastikan ini di bawah kendali Jokowi. Bahwa Majelis Kehormatan MK itu sampai sekarang kosong. Juga berbahaya karena dinasti politik itu kan gara-gara politik sayang anak tuh sebetulnya. Jokowi itu tidak punya rasa malu. Saya kan 7 paket itu kan dua Solo, 1 Jakarta, 2 presiden ya. Terus Medan, Solo itu kan 7 tuh. Ada nuansa ketakutan PDIP juga di dalam itu dengan taktik dan jurus-jurus jitu Jokowi ya. Bisa Mas Gibran meninggalkan PDI Perjuangan, masuk mendampingi Gerindra ataupun tidak berpartai asal mendampingi Pak Prabowo, kira-kira apa yang diterima oleh Mas Gibran? Itu kan transfer pemain terjadi, Indra. Paling tidak tegas itu PDIP ya. Jokowi dan keluarganya akan mengkhianati komitmen sebagai petugas partai, terutama langkah-langkah kebijakan partai ke depan. Beranikah PDIP memberhentikan Jokowi sebagai kader partai? Ada nuansa ketakutan PDIP juga di dalam itu dengan taktik dan jurus-jurus jitu Jokowi ya. Kalau kemudian Pak Jokowi memilih misalnya memilih berkuda meninggalkan Banteng kan ya masyarakat bisa melihat ada ketidakloyalan, bahkan mungkin mendekati maling kundang gitu ya. Di gosip-gosip politik yang sudah beredar itu, Pak Prabowo di Gerindra sudah menawarkan nanti Pak Jokowi bila tidak menjadi presiden, bahkan ada isu dipersiapkan bisa jadi ketua umum Gerindra. Oh iya Mas Indra, itu sangat terganggu sekali. Ibu Mega karena sayangnya kepada Pak Jokowi, tapi tidak pernah mungkin menurut saya Ibu Mega menyangkakan seperti ini jadinya. Untuk membungkam agar PDI Perjuangan tidak terlalu vokal. Politik tukang bajai dan mama belok kiri sen kiri dan akhirnya belok kanan gitu. Kita harus juga melawan bahwa perubahan itu akan terjadi. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Cross Check bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan bicara karena jika tidak ada perubahan hari Senin besok 16 Oktober, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah mengabulkan atau menolak uji materi batas usia calon presiden dan wakil presiden. Jika MK menolak, maka batas usia minimum capres-cawapres tetap 40 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tetapi jika gugatan itu dengan usia 35 tahun dikabulkan MK, maka peluang anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo terbuka lebar. Nah, karpet merah untuk Gibran yang dianggap tidak sesuai suara rakyat inilah yang diduga membuat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir jangan sampai suara rakyat dibungkam seperti era Orde Baru yang otoriter selama 32 tahun. Akan seperti apa dampak MK ini terhadap pemilu 2024 dan masa depan demokrasi di Indonesia? Kita akan cross-check pada akhir pekan kali ini dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsyari dan analis politik Kedai Kopi Hendri Satrio. Selamat pagi, salam sehat Bang Hendri, Bang Ferry, udah Ferry. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, saya ke Mas Hendri langsung aja. Mas Hendri, melihat pernyataan seorang Sekjen PDI Perjuangan, partainya Pak Jokowi, begitu ya, dan kemudian mengomentari terutama menjelang putusan MK yang disebutkan hari Senin besok ya, pekan depan itu, tentang menyinggung, ya kurang lebih kata-katanya seperti ini, coba saya kutip agar lebih tepat ya. Kami meyakini suara-suara itu didengarkan karena pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter, 32 tahun Orde Baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral.
Ini menjawab pertanyaan wartawan soal jelang sidang MK ya pada hari Senin 16 Oktober begitu. Bagaimana Bang Hendri melihat pernyataan seorang Sekjen PDI Perjuangan yang merupakan partainya Pak Jokowi ini, Bang Hendri? Ya, kalau menurut saya sih itu pernyataan yang positif ya untuk mengingatkan bahwa jangan kemudian apa-apa diselenggarakan dan disesuaikan berdasarkan keinginan penguasa gitu ya, apa namanya, despotisme ya kalau dalam ilmu politik tuh. Ya. Jadi pemerintahan dengan satu penguasa yang luar biasa absolut. Nah, tapi ini katanya ada the new despotisme karena despotisme yang sekarang ini kita pilih berdasarkan demokrasi kan, tapi akhirnya terus quote and quote bablas. Yang menarik justru pernyataannya Pak Yusuf Kala yang menyatakan bahwa ini tuh seperti politik sayang anak gitu ya, yang akhirnya melibatkan keluarga. Jadi kan kita kemana-mana nih, kenapa kemudian ada skenario yang luar biasa hingga sampai menghadirkan keluarga di MK atau MK-nya dijadikan keluarga gitu ya. Sehingga memang apapun itu pasti akan mempengaruhi keputusan Ketua MK-nya maksudnya ini ya, Bang Hendri ya. ya ketua MK-nya kan diangkat jadi keluarga tuh atau dikeluargakan lah ya. Nah itu yang menarik Mas Indra. Nah memang kita sih harus berdoa supaya tidak terlalu melenceng ya, karena saya berkali-kali bilang kalau kemudian isunya adalah hak asasi, sebaiknya ya disamakan antara yang memilih dan dipilih itu sama-sama 17 tahun gitu, sehingga jangan kemudian orang memilih boleh 17 tahun, pada saat dipilih harus nunggu tua dulu gitu, harus nunggu 40 tahun terlebih dahulu. Ini kalau atas dasar hak asasi manusia ya. Jadi menurut saya jangan kemudian hukum dipermainkan sesuai dengan keinginan politik gitu atau kepentingan politik, itu nanti akan berbahaya kalau menurut saya. Nah, kita masuk ke hasil surveinya Kedai Kopi misalnya yang kita lakukan awal hingga pertengahan September baru-baru ini, itu ada salah satu pertanyaan tentang bagaimana masyarakat memandang batasan usia capres dan cawapres gitu, dan 61,8% merasa harus itu dibatasi usia capres cawapres. Yang menarik lagi Mas Indra, para pemilih pemula itu pada saat FGD dilakukan untuk memperkuat hasil kuantitatif, survei kuantitatif itu, mereka mengatakan bahwa justru harusnya kalau pembatasan minimal itu tidak terlalu perlu gitu, yang justru harusnya dibatasi adalah usia maksimal gitu kan, kasihan jangan sampai kemudian sakit, terlalu capek, kemudian akhirnya ya semuanya sih alasan-alasan humanis yang menurut saya perlu dipertimbangkan ya. Jangan sampai kemudian capek, kasihan Indonesianya. Jadi kalau usia maksimal itu malah kemudian diharapkan ada gitu supaya Indonesianya lebih gercep lah kira-kira begitu. Nah, Tapi Bang Hendri, kalau syarat minimal tetap diinginkan dari survei 61,8% tuh. enggak, justru mereka nggak terlalu memaksakan harus ada syarat minimal gitu ya. Karena mungkin ini banyak yang anak muda juga kan, satu Berarti frekuensi sesuai mereka. sesuai dengan keinginan untuk menguji materi ini dong berarti Bang Hendri. Oh enggak, menguji materi ini aneh. 40 diturunin ke 35 gitu. Terus kemudian atas dasar HAM gitu. Ya yang 34 gimana, yang 32 gimana, yang 28 gimana gitu. Makanya harusnya dibablasin saja. Nah, para pemilih pemula ini mengatakan minimal justru tidak terlalu penting karena pada saat nanti mereka maju itu tidak akan sembarangan mereka maju, dan masyarakat Indonesia juga tidak sembarangan memilih. Tapi kalau yang maksimal, nah ini perlu dipertimbangkan atas dasar kesehatan, kasihan orangnya, kemudian kasihan juga Indonesianya gitu ya. Terus bagaimana bila ternyata umurnya juga terbatas gitu kira-kira lah ya. Jadi nanti ribet lagi Indonesia dan lain-lain. Menurut saya itu sebuah hasil yang humanis ya. Tapi kalau kemudian eh, batasan minimal sih mereka tidak mempermasalahkan itu. Jadinya sebetulnya justru yang menarik juga itu yang kita bahas, istilahnya Pak JK adalah politik sayang anak. Nah, kalau udah masuk ke sayang anak ini, nah ini pastinya ada bias kepentingan antara sang ayah dengan dirinya sebagai sosok presiden gitu. Nah, ini yang juga berbahaya karena dinasti politik itu kan gara-gara politik sayang anak tuh sebetulnya.
Nah itu yang mesti dijaga menurut saya. Di hasil surveinya Kedai Kopi juga beberapa kali kita menemukan bahwa rakyat Indonesia tidak setuju dengan politik dinasti. Walaupun ada juga selorohan begini, kenapa kemudian politik dinasti itu ada juga yang menerima karena ada untayan sejarah juga gitu. Sebagai negara yang tadinya kerajaan sudah terbiasa nenek moyang kita itu menerima raja selanjutnya adalah anak dari raja yang saat ini berkuasa. Nah, tapi kan hari ini kan bukan seperti itu ya. Ya. Hanya saja memang demokrasinya itu perlu dimunculkan lagi supaya tidak ada hal-hal yang justru nanti merusak negara ini dan merusak demokrasi, Mas Indra. Saya berkali-kali berseloroh, tapi kalau kemudian dipaksakan ya kita harus juga melawan walaupun ya kalau saya sih kalau memang memaksakan ya sudah didukung aja biar puas sekalian gitu ya. Tapi kan Indonesia ini Lawannya bukan dengan tentang biarin aja gitu ya. ya itu tidak disarankan menurut saya. Tapi Indonesia itu bukan tentang sekedar Jokowi, Kaisang dan Gibran gitu ya. Kalau kemudian Pak Jokowi memilih misalnya ya memilih berkuda meninggalkan banteng kan ya masyarakat bisa melihat ada ketidakloyalan bahkan mungkin mendekati malin kundang gitu ya demi sebuah kekuasaan. Tapi memang begini Mas Indra, mungkin yang ditunggu ya oleh Pak Jokowi dari PDI Perjuangan adalah setelah ini apa buat saya. Walaupun dia sudah 7 kali dapat paket ya, tapi namanya orang mau pensiun tuh biasanya lebih pusing tuh Indra. Maksudnya 7 Gue kali belum dapat pernah paket apa? 7 kali dapat gini. paket. Saya kan 7 paket itu kan dua Solo, 1 Jakarta, 2 presiden ya. Terus Medan, Solo itu kan 7 tuh. Nah tapi ini sekarang kelihatannya PDI Perjuangan ini belum menawarkan atau belum memberikan rencana kepada Pak Jokowi nanti setelah tidak menjadi presiden lagi itu mau jadi apa. Sementara kelihatannya ya dugaan-dugaan nih gosip-gosip politik yang sudah beredar itu Pak Prabowo di Gerindra sudah menawarkan nanti Pak Jokowi bila tidak menjadi presiden, bahkan ada isu dipersiapkan bisa jadi ketua umum Gerindra atau ketua Dewan Pembina Gerindra gitu ya. Bahkan Golkar pun sudah menawarkan kunci gitu. Nah bahkan Kaisang anaknya pun dipersiapkan untuk memiliki rumah politik. Ya. Nah kelihatannya nih PDI Perjuangan belum menawarkan itu ke Pak Jokowi sehingga ceritanya masih panjang menggantung. Nanti menurut saya kalau sudah kemudian ditawarkan oleh atau diberitahukan rencana Ibu Mega kepada Pak Jokowi pasca dia tidak lagi menjabat, sangat mungkin Tapi kan dia kalau akan ini Pak langsung Jokowi sudah kembali ke pernah banteng. Tapi kan kalau ini Pak Jokowi sudah pernah ngomong Bang Hendri, saya pensiun pulang ke Solo kok katanya gitu. Iya, Mungkin Pak itu. Jokowi tuh kalau pembicaraan-pembicaraan gitu kan keren. Cuma kadang-kadang kita mesti ingat bagaimana ibu-ibu sen kiri terus belok kanan atau supir bajai langsung putar balik gitu loh. Jadi sering banget tuh misalnya lah udah lagi misalnya wah tidak ada tuh rangkap jabatan. Ya. Nggak ada tuh keluarga-keluarga saya masuk politik. Aduh Mas Indra ini itu tolong dicatat yang begitu-gitu itu kita mesti ngelihatnya berkebalikan juga gitu. Iya, iya. Itu artinya justru sinyal ya, gitu ya. Sinyal Kalau bahwa sen kiri jangan-jangan padahal memang mau ingin. belok kanan, gitu. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau dia Analoginya gitu bilang ya. mau pulang ke Solo, bisa jadi ya pulang Solonya sekali-sekali tapi stay di Jakarta. Makanya menurut saya nanti kelak bila ada perbincangan dengan Ibu Mega, kemudian mau perbincangkan kira-kira akan mendapatkan posisi apa, saya yakin Pak Jokowi tidak jadi berkuda ke Hambalang, tapi tetap bersama banteng moncong putih bermata merah. Waduh. Lengkap banget ya Bang Hendri ini. Kayaknya hafal betul nih bagaimana logonya. Oke, nah sebelum lanjut ke Bang Hendri, tapi tadi Bang Hendri belum mengulas tentang pernyataan seorang Hasto Kristianto soalnya, tapi nanti deh, saya ke Bang Ferry dulu. Karena ada yang menarik dari apa yang disampaikan Bang Hendri, salah satunya ya poinnya tadi itu adalah tentang bagaimana di MK itu, terutama ketuanya ya, sudah menjadi keluarga. Gambarannya Senin besok itu akan menjadi pertaruhan tidak? Maksudnya, nah benar kan gara-gara ketua MK-nya adalah koleganya presiden, kemudian ada apa namanya gugatan atau uji materi untuk diduga untuk memuluskan langkah Gibran karena Pak Prabowo-nya juga sudah ngomong berulang kali
akan mencoba membawa Gibran jadi calon wakil presidennya gitu kan. Ini gimana Bang Ferry kira-kira melihat itu? Ya, sedari awal sih kan sudah disampaikan bahwa konflik kepentingan jadi sangat tinggi dalam perkara ini. Eh, bahwa itu akan mengganggu marwah Mahkamah Konstitusi dalam dua hal. Satu, konsistensi terhadap putusan. Kedua, soal konflik kepentingan. MK kalau kemudian mengabulkan perkara ini, sudah pasti tidak konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu. MK selalu kalau bicara open legal policy terhadap perintah Undang-Undang Dasar, soal tata cara atau teknis diatur lebih lanjut dengan undang-undang, itu dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka yang diserahkan pengaturannya bulat-bulat kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Kemudian pertanyaan besarnya, kenapa tiba-tiba ketika bicara syarat masa usia pencalonan, itu tiba-tiba MK jadi kikuk dan ragu untuk memutuskan untuk menolak. Dan ini kan cukup berkepanjangan ya, bahkan menjelang beberapa hari dibukanya pintu pendaftaran calon presiden. Udah Ferry. Saya ingin tanya gini, sebenarnya kalau secara teknis hukumnya sendiri, ketatanegaraan sendiri, ilmu konstitusi sendiri, kalau ada gugatan tentang usia ini sebenarnya itu MK seharusnya tidak lagi berlama-lama ya, karena itu sudah ada contoh-contoh dan konsisten terhadap putusan-putusan sebelumnya begitu ya, udah Ferry ya sebenarnya. Ini sebenarnya cepat aja harusnya ditolak pasti gitu kan harusnya ya. Logika putusan peradilan itu kan soal konsistensi. Dia ada putusan yang lama, topiknya sejalan, ya udah diputuskan. Dia biasanya menyatakan tidak dapat diterima, NO istilahnya ya. Sehingga dia tidak perlu lama-lama. Bayangkan ini sebenarnya sudah selesai perkaranya 1 bulan lebih. Ya. Harusnya sudah jatuh putusan seminggu setelah perkara ini selesai, apalagi untuk hal yang pokok persoalannya sudah diketahui. Apa kira-kira putusannya? Dalam Putusannya pasti dunia ditolak ya. Putusannya harusnya ya, pasti ditolak ya. tidak dapat diterima istilahnya, tidak memenuhi syarat ya, karena sudah ada putusan yang sama sebelumnya. Nah, pada titik itu dalam ilmu kajian putusan peradilan, kalau hakim tidak konsisten pasti melanggar etik. Nah, apa yang membuat hakim melanggar etik sehingga marwahnya diabaikan? Menurut saya ya kepentingan politik. Apa yang membuat ini panjang-panjang ya kepentingan politik. Apa sebabnya Ketua MK bicara 1 bulan sebelum akan diputus tanggal 16 bahwa pemimpin-pemimpin muda dalam agama juga sudah ada contohnya dan segala macamnya. Padahal hakim itu dilarang mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan putusannya. Cukup putusannya saja yang berbicara. Nah, ini bagi saya juga berkaitan dengan marwah. MK kalau tidak hati-hati, besok orang akan menganggap MK itu sebagai peradilan yang tidak punya marwah. Nah pertanyaannya sekarang Bang Ferry begini, kalau besok Senin misalnya akhirnya putusannya tidak dapat diterima seperti tadi istilah Bang Ferry ya, gugatan ini untuk menjadikan usianya muda gitu, apakah justru ini kemudian menjadi orang bisa meyakini oh ternyata dugaan-dugaan orang bahwa yang mengkritisi misalnya bahwa MK ada konflik kepentingan, terutama ada ketuanya di situ yang merupakan kolega presiden, tidak terbukti dong. Kalau misalnya Senin begitu, itu bisa nggak dengan logika kayak gitu juga Bang Ferry? Ya, tentu orang akan menyambut bahwa ada kemenangan dalam upaya menjaga nilai-nilai konstitusi. Tapi bicara apakah keterlambatan putusan ini berkaitan dengan relasi kepentingan ya, konflik kepentingan antara ketua MK dan orang yang akan diuntungkan dalam perkara ini ya sulit dihindari karena sudah berbagai kelalaian jalan di undang-undang ini. Bagi saya MK itu kan sudah pernah mencontohkan ya, panel 2 kali ternyata perkaranya sudah ada lalu mengeluarkan putusan. Selesai, dia tidak perlu mendengarkan keterangan ahli. Kami sudah tahu kemana arahnya ini. Nah, kenapa untuk perkara ini bisa diperpanjang ya? Mendengar keterangan ahli beberapa kali, keterangan pemerintah, DPR, dan segala macamnya.
yang menurut saya menyita waktu. Kenapa MK tidak berani menyatakan bahwa kami sudah pernah memutus perkara yang seperti ini, oleh karena ini perintah Undang-Undang Dasar, hal-hal yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang adalah hak pembentuknya, kami serahkan kepada pembentuk. Itu yang namanya konsistensi ya. Nah, ini tidak terlihat seperti itu. Bagi saya agak ada upaya mencari-cari alasan ya. Misalnya MK mencari alasan, kemarin kami sudah ada putusan lain soal open legal policy. Open legal policy itu boleh dalam kondisi yang menegakkan keadilan, penyamarataan. Contoh kasusnya putusan 112 dalam perkara PK. Syarat usianya tetap 50, tapi frasanya ditambah atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Itu putusan satu-satunya untuk Pak Nurul Gufron, karena hanya orang di bawah 50 yang punya pengalaman, satu orang di muka bumi ini yang bisa jadi pimpinan KPK. Dan saya menduga kalau nanti MK tidak konsisten, kurang lebih bunyinya begitu. Syarat menjadi calon presiden, wakil presiden tetap berusia 40, tapi frasanya ditambah. Atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah misalnya. Atau menjadi penyelenggara negara. Tetap karpet merahnya menurut saya untuk seseorang. Ya, jadi putusan yang sebelumnya jangan-jangan tuh dikreasikan juga kali ya Bang Ferry ya, sehingga menjadi bisa menjadi jurisprudensi untuk putusan yang berikutnya. Saya merasa begitu. Karpet merah. Saya merasa begitu. Jokowi itu selalu mempersiapkan 1-2 langkah yang sangat penting untuk memenangkan pertarungan politiknya. Dan itu terjadi beberapa kali. Padahal waktu putusan sebelumnya pun itu juga banyak menuai kritik ya. Banyak menuai kritik karena itu janggal sekali. Bahkan kan begini, setelah 50 tahun dan berpengalaman jadi pimpinan KPK, dikatakan bahwa ini adalah bentuk perpanjangan masa jabatan. Jadi konsep perpanjangan dibangun di sana. Padahal kalau kita lihat, ngapain mereka menambah frasa berpengalaman kalau tidak pimpinan KPK itu diseleksi saat ini juga. Sebab kalau ditunda 1 tahun, maka tidak ada gunanya frasa atau berpengalaman itu. Sebab Pak Nurul Gufron kalau ditunda sudah 50 tahun. Jadi ini akal-akalan untuk membangun kepentingan saja, termasuk dalam perkara soal Gibran dan lain-lain. Kalau nunggu 1 tahun lagi, terlambat waktu momentum politiknya, begitu ya, Dever ya. Aduh, jadi kayak gitu ya, menyiapkan sebuah aturan, bahkan menyiapkan jurisprudensi sebelumnya pun sudah disetting begitu ya. Dugaannya begitu ya, udah Ferry ya. Iya, kalau pakai analisanya Mas Hensat kan demi sayang anak ya, apapun logika hukumnya mau dibenarkan. Saya takut kalau anaknya masih 25 tahun, itu jangan-jangan nanti syaratnya 25 tahun. Kalau 17 tahun, 17 tahun. Bayi saja yang mungkin tidak akan dipenuhi syaratnya ya. Jadi ini akal-akalan untuk dinasti keluarga itu. Jadi gampangnya tadi kira-kira kalaupun Senin nanti putusannya itu adalah tetap menolak atau tidak dapat diterima, maka masih tetap menjadi pertanyaan juga kenapa berlama-lama begitu ya, udah Ferry ya. Ada apa? Karena harusnya sudah tidak dapat diterima sejak secepatnya saat diajukan itu. Betul. Oke, dan kemudian berarti ada satu lagi nih udah Ferry. Berarti ini juga yang dugaan seperti ini tentang kecuali berpengalaman menjadi atau berpengalaman. Atau berpengalaman kan ada frasa itu juga ada yang mengajukan gugatan seperti itu ya, udah Ferry ya? Iya. Iya, Garuda detail mengajukan gugatan yang seperti itu tuh. PSI dan Garuda menambahkan pola itu, frasa atau berpengalaman. Dan itu bisa sebuah desain berarti ya? Iya, karena ada alasan putusan terdahulunya juga. Nah, Bang Henry, apa ini juga yang kemudian membuat gundah dari PDI Perjuangan sendiri, Bang Henry, kira-kira? Sehingga muncul pernyataan dari seorang sekjen, orang kedua yang paling kuat dalam sebuah partai politik, Pak Hasto
menyinggung soal mudah-mudahan putusan MK ini sesuai dengan suara rakyat. Jangan sampai kita punya pengalaman 32 tahun Orde Baru. Artinya PDIP sangat terganggu sekali nih ya. Oh iya, iya, Mas Indra, itu sangat terganggu sekali karena akhirnya ada pola-pola yang dilanggar, mekanisme-mekanisme partai yang kemudian dicoba untuk diubah, gitu kan. Kayak Mas Gibran kan sebetulnya mengubah mekanisme partai itu pada saat menjadi wali kota Solo. Itu kan ada syaratnya tuh, harus jadi ke pengurus ranting dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Dan itu sudah ada proses yang berlaku pada Pak Teguh waktu itu. Tapi kemudian ada muncul Mas Gibran dan Ibu Mega karena sayangnya kepada Pak Jokowi, karena punya hak prerogatif juga mengiyakan itu. Tapi tidak pernah mungkin menurut saya Ibu Mega menyangkakan seperti ini jadinya. Mas Indra, kalau saya tarik lagi, ada persoalan serius dalam diri Pak Jokowi tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pasca dia tidak menjadi presiden. Masalah trust. Dia tidak memiliki kepercayaan pada orang lain untuk bisa melanjutkan apa yang dia inginkan. Maka dia dorong anaknya. Ini masalah trust menjadi penting. PSI misalnya, sebuah partai yang memang tegak lurus pada dirinya, itu tidak dia berikan jatah ketua umumnya ke orang lain, tapi dia berikan ke anaknya. Ya, ini kita berasumsi bahwa memang Jokowi punya sebuah keputusan tertentu kepada PSI, karena PSI ini kan penentunya adalah ketua Dewan Pembina yang seumur hidup, yang tidak perlu kongres gitu ya. Di PSI itu begitu itu ada ADRT-nya. Jadi ini masalah trust. Dia tidak percaya ke orang-orang PSI yang bisa meneruskan kebijakan dan polisinya dia selain anaknya. Jadi kalau anaknya sudah dikeluarkan dan sudah menyampingkan tentang kepatutan, etika, rasa, ini dia punya masalah trust. Dia tidak percaya lagi pada orang-orang lain kecuali anaknya sendiri. Apalagi Pak Luhut kan lagi sakit. Banyak lagi di jabatannya Pak Luhut ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Luhutnya. Nah, itu Ndra yang menurut saya ya mendasari keinginan untuk sayang anak melebihi hal-hal lainnya. Dan lagi satu lagi Mas Indra. Akhirnya dia terus-terusan berusaha bermain drama tentang 3 nama. Dan rakyat Indonesia akhirnya membahasnya Jokowi, Gibran, Kaisang. Apakah hanya ini Indonesia? Kan tidak. Apakah harus keluarga ini yang mengendalikan Indonesia? Kan tidak. Tapi Pak Jokowi punya trust. Masalah trust dia. Jadi siapa yang paling bisa dipercaya? Apakah Prabowo sebagai calon presiden, tapi orang yang sudah 2 kali dia kalahkan, yang secara kualitas mungkin dia merasa ini orang kalah 2 kali dari gue, ini lebih rendah nih jangan-jangan kualitasnya dari gue nih. Atau bisa nggak nih dia melakukan itu? Oh kalau gitu saya perlu orang yang bisa membackup seorang Prabowo, tapi saya juga masih ada di situ. Entah saya sebagai ketua One Team Press gitu ya, atau saya dorong anaknya. Gimana dengan Ganjar? Dia tahu persis posisi dia sebagai petugas partai di PDI Perjuangan. Dan dia melihat Ganjar mungkin akan sama dengan dirinya. Ketidakberdayaannya. Lagi-lagi muncul masalah trust. Ini masalah trust ini yang akhirnya membuat kalau menurut Pak JK itu Bang Ferry, politik sayang anak muncul. Yang menurut Henry Satrio ini muncullah politik gabungan antara tukang bajai dan mama belok kiri sen kiri dan akhirnya belok kanan gitu. Nah ini terjadinya ini masalah trust aja Ndra. Dia nggak percaya lagi sama siapa ya, sama siapa ya, sama siapa ya. Makanya dia mesti keluarkan kartu truf keluarga untuk pegang itu, termasuk MK. MK termasuk MK ya, bahkan Termasuk ya? MK. Oke. Sebelum sampai ke sana Bang Hendri, saya ingin tanya lagi juga, kalau misalnya tidak punya trust, nah tadi soal ke Prabowo, kan di dalam demokrasi kita, presiden itu yang sangat utama. Kalau hanya mendorong anaknya pun cawapres, kalaupun memang begitu ya,
kan tetap aja nanti Pak Prabowo, kalau misalnya Pak Prabowo yang jadi ya, kan akhirnya Pak Prabowo, hanya Pak Prabowo aja presidennya yang ini kan tidak akan punya kekuatan yang lebih juga. Itu hanya akan menjadi mungkin strategi pemenangan, Bang Hendri. Ketika terpilih misalnya ini ya. Masa sih Mas Indra lupa ya apa yang terjadi dengan SBY JK atau Jokowi JK? Bagaimana seorang wakil presiden juga bisa berperan banyak pada pembangunan. Jadi jangan dikesampingkan itu, Mas Indra. Dan Pak Jokowi ini kan sosok presiden yang canggih otaknya. Saya menyebutnya ini sosok presiden yang jenius. Kita tidak pernah menyangka dengan kesederhanaannya dia, putih hitam, katanya Wong Deso, tiba-tiba dia bisa letakkan Gibran di Solo, letakkan Bobi di Medan, berikan rumah parpol kepada Kaisang. Itu kan canggih, itu jenius, Mas Indra. Iya, itu dari relawan ya. Oke, itu relawan. Tapi kan ada partai juga PSI dalam hal ini. Kita masyarakat awam lah ya memperhatikan bagaimana PSI kemudian dengan 2 hari ditunjuk kartu anggotanya katanya diantar gitu kan. Terus 2 hari kemudian jadi ketua umum gitu. Kita berpikirnya PSI membutuhkan kotel efek sosok Kaisang yang merupakan anak Presiden Jokowi biar lolos di parliamentary threshold kan begitu agar masuk DPR gitu. Tapi kalau tadi sifatnya Perlu apa? Kotel Kotel efeknya, kotel efeknya. Udahlah, Mas Indra ini juga maunya menyembunyikan kata-kata. Langsung aja kekuatan aparat gitu loh. Jangan kotel efek lah. Menyebutnya. Jadi PSI ini juga membutuhkan kekuatan aparat untuk bisa menembus 4% misalnya. Atau membutuhkan kekuatan Pak Jokowi untuk menembus 4%. Kan begitu. Iya, iya. Mereka mau gimana? Sekarang begini, makanya PSI itu kan partai anak muda. Saya tanya juga loh, terbuka saya tanya. Masa sih partai yang namanya PSI yang katanya anak-anak muda, masa iya nggak ada yang protes? Masa iya semuanya tepuk tangan? Ini anak muda beneran, zilenials beneran, milenials beneran, atau sesungguhnya partai kolonial yang benar-benar ini yang ada nih? Karena didorong tepuk tangan, nggak ada yang tiba-tiba berjiwa kritis pada saat diundang Mas Indra kan, jiwa kritis keluar tuh biasanya kan. Tapi begitu disodorin Kaisang, oh ini memang mawar yang sudah kami tunggu, kami akan sambut Mas Kaisang. Itu nggak selesai. Boleh nggak? Boleh aja, karena memang ada ERT-nya PSI begitu. Terus jangan sekarang para calon-calon ketua OSIS itu marah-marah. Wah, kenapa kita mau jadi ketua OSIS ini? Mesti LDKS, mesti kampanye tiap kelas. Ya terserah, itu salah lu. Makanya lain kali pinter-pinter milih Bapak. Jadi 2 hari jadi anggota, langsung ketua umum. luar biasa, luar biasa. Ya ini terobosan lah mungkin ya. Tapi masalah menurut saya itu masalah trust itu, Mas Indra. Iya, tapi itu justru ingin saya tanyakan, Bang. Itu yang ingin saya tanyakan. Maksudnya gini, ketika partainya sendiri tegak lurusnya sampai begitu, bayangan saya itu tegak lurusnya itu sebagai tegak lurus konstitusi gitu loh. Tapi ini benar-benar tegak lurus figur nih. Tegak lurus figur, terus sampai ya sudah menyerahkan lah ya semuanya itu sampai ke sana 2 hari bahkan langsung jadi ketua umum gitu. Kita berpikir hanya pengen supaya dapat efek ekor jasnya lah ya kurang lebih gitu. Tapi ketika Bang Hendri tadi menyampaikan yang ditegak lurusin tadi itu nggak punya trust juga, bahkan harus anak kasus itu, ini kan hanya menjadi kendaraan, mungkin bisa juga malah kendaraan sementara, Bang Hendri. Iya, itu bisa saja terjadi. Tapi setidaknya kan Pak Jokowi punya partai yang namanya PSI. Kan sebelum Kaisang, isunya kan Mas Indra sudah tahu siapa yang akan didorong. Menkominfo Budi Aris Setiadi yang akan menempati posisi ketum PSI kan. Tapi dia pikir-pikir, udahlah Mas Muni ini masuk jadi menteri aja lah. Katanya cocok, saya percaya dia jadi menteri lah. Masalah ketua ini, partai politik ini, udah saya kasih aja ke Mas Kaisang. Ya nggak apa-apa juga, ya itulah. Ini kan seperti perusahaan kan, CEO, CEO lah ikut komisaris utama menunjuk CEO-nya, Mas Kaisang udah jalanin gitu Mas. Oke, kalau dari sisi ketum partai mungkin ya nggak apa-apa lah bisa begitu. Tapi kalau mengkondisikan sampai kemudian terkait dengan aturan, Bang Ferry itu nggak bisa lah ya. Bisa begitu kemudian mengkondisikan orangnya. Tapi yang ingin saya tanya Bang Ferry gini, ini sangat urgent sekali dan sangat seingat saya dulu sebagai jurnalis juga ya, ketika ada sesuatu yang di lembaga yang dipercaya misalnya,
Waktu itu kalau kita ingat betul tuh ada beberapa waktu yang lalu lah, saya nggak nyebut periode ini, ntar sensitif lagi. Ada lembaga yang sangat dihormati masyarakat, kredibilitasnya, KPK. Yang kedua kemudian ini bukan urutannya, tapi sama-sama posisinya sama, MK. Ketika ada masalah sedikit saja, kita ingat dulu apa sebuah celetukan dari Refli Harun menjadi kemudian harus dirapatkan etik dan lain sebagainya. Segitu terbukanya. MK, KPK itu segitu terbukanya, sangat transparan dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika agak kesini-kesini nih, kita melihat ketika ketua MK ini adalah koleganya dari kekuasaan dan lain sebagainya, kok kayaknya nggak ada apa ya suara-suara kritis atau mungkin hampir tidak ada yang mempermasalahkan, Bang Ferry. Apalagi kalau kemudian di akhir-akhir ini malah dibungkusnya kekuasaan itu misalnya gini dari tingkat acceptance-nya ya, kepuasan terhadap pemerintahan itu 80%, sehingga kita bertanya nih, jangan-jangan cukup dipuaskan saja ini. Tadi apa yang salah ya biarin aja gitu. Apa udah Ferry menangkap itu juga? Ya, pertama Mas Indra, sebenarnya persis seperti yang diceritakan Mas Hensa tadi. Jokowi itu jenius. Dia sudah menuntaskan banyak hal, merusak banyak hal untuk kepentingannya juga. Misalnya dalam pembentukan undang-undang, semua dimanfaatkan untuk menghancurkan lembaga-lembaga yang kira-kira akan menjadi penghalangnya ke depan. Misalnya KPK dititipkan orang bermasalah, lalu Mahkamah Konstitusi, mana pernah terjadi sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan di dunia yang negaranya demokratis, hakimnya diganti di tengah jalan tanpa ada kesalahan. Cuma di MK ditaruh orang calon tunggal tanpa ada proses seleksi, lalu tiba-tiba putusannya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi semua ini memperlihatkan bagaimana Jokowi membangun jalannya. Termasuk begini, Jokowi itu kan berharap dia menjadi sesuatu di PDIP. Lalu gagal gitu ya, dapat transaksi di Gerindra. Dia sadar betul bahwa dia tidak bisa mengandalkan 100% di Gerindra. Dia harus buat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, menguasai partai baru, yang mungkin dia bisa kendalikan, dia bisa ubah-ubah sesuka hatinya. Contohnya dalam 2-3 hari orang baru masuk partai tiba-tiba langsung jadi ketua begitu ya. Dan suatu saat dia akan berupaya memperkuat partai ini di parlemen sehingga dia punya kekuatan ketika dia tidak lagi menjadi presiden. Dia selalu berupaya menjaga dirinya, kepentingannya, dan berharap ini punya keberlanjutan ya. Dan itu semua dia rancang. Jadi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dihancur leburkan Jokowi agar sesuai dengan kepentingannya. Sistem penegakan hukum juga begitu, dibuat poranda luar biasa sehingga kemudian berjalan juga sesuai kepentingan keluarganya. Ketua MK yang kemudian bisa menentukan berlaku atau tidak berlakunya sebuah undang-undang. Dia juga akan menentukan apakah suatu saat anak yang berusia di bawah 40 tahun asal berpengalaman bisa menjadi calon presiden. Dia juga yang akan menentukan apakah IKN itu sah atau tidak. Dia juga yang akan menentukan siapa saja yang akan lolos pemilu melalui sengketa perselisihan hasil pemilu. Dia akan mengatakan kurang lebih Pak D yang ada di MK itu akan mengatakan PSI mencukupi 4% masuk parlemen. Siapa yang kurang lebih tidak suka dengan MK, potong sedikit di dapil tertentu, nanti tidak jadi masuk parlemen. Semua sudah di-set dan Ada harus dugaan diingat. seperti itu ya, Bang Ferry ya? Itu menjadi sangat strategis dan seolah seperti tim pemenangan itu jadinya itu. Ya, bagi saya apa sebabnya orang mengabaikan nilai-nilai etik, standar moralitas, etika bernegara, ya konflik kepentingan, kalau tidak ada tujuan di baliknya. Bayangkan ketika Ketua MK menikahi adik Jokowi, sebenarnya semua harus sudah dinyatakan mundur itu Ketua MK. Semua harus menyatakan dia mundur. Kenapa? Harus diingat, undang-undang itu dibuat oleh kakak iparnya. Walaupun itu kewenangan DPR, Mas Indra, jangan lupa logonya itu logo presiden loh. Setelah disetujui bersama itu undang-undang di bawah tanda tangan presiden. Makanya logonya logo presiden.
Artinya akan ada konflik kepentingan antara kakak ipar dan adik ipar dalam pembentukan undang-undang. Setiap undang-undang yang diajukan itu relasi kekeluarganya tinggi. Dia harus mundur. Gara-gara uji undang-undang itu setiap hari di MK, ya dia harus mundur permanen. Tetapi Jokowi sadar betul, fungsi adik ipar tidak hanya soal mempertahankan undang-undang, tetapi juga memastikan dominasi despotik keluarga tadi terus berlanjut dengan baik. Tapi banyak yang nggak memahami ini udah Ferry. Kenapa Ya, begitu? jadi orang bukannya tidak tahu ada permainan, orang bisa saja. Kelebihan Jokowi kan memberikan umpan makanan yang baik ke segala pihak dengan bagus ya. Tiba-tiba siapa saja yang mengkritik, saya yakin ya orang-orang seperti Mas Hensat ini sudah digoda. Mungkin angkanya saja yang belum maksimal ya. Jadi kalau tahan 5 miliar, 6 miliar kan belum tentu, 7 miliar belum tentu. Kalau kuat di anggaran ya di ancaman dan segala macamnya dan segala macamnya. Dan kita lihatlah berbagai aktivis, akademisi, pihak-pihak tertentu, bahkan partai politik beralih. Ini mayoritasnya bukan mayoritas sederhana, ini mayoritas mutlaknya mutlak plus-plus gitu ya. Yang menurut saya bisa mengendalikan banyak hal. Dan Jokowi memainkan ini dengan politik yang sederhana. Pokoknya harus bisa. Jadi pokoknya harus jadi. Jadi tidak dilihat apa basis konstitusionalnya, prinsip check and balancesnya bagi ketatanegaraan kita. Pokoknya harus dikuasai dan dipastikan ini di bawah kendali Jokowi. Kalau punya rasa malu sih sebenarnya menurut saya apa yang terjadi ke Kaisang itu tidak akan terjadi. Tapi kan kita baru sadar Jokowi itu tidak punya rasa malu. Sedari awal dia mengatakan tidak ada satu keluarga pun dari saya yang akan terlibat dalam urusan politik. Tiba-tiba Gibran masuk, tiba-tiba Bobi masuk, ujungnya Kaisang masuk. Nanti kita akan menunggu lagi, mungkin cucunya juga akan dimasukkan ya menjadi orang politik untuk mengalahkan Mas Hensat ini. Ya sih waktunya sebenarnya nggak terlalu lama ya ketika Presiden Jokowi menyampaikan anaknya nggak akan masuk politik, dia usaha bisnis bahkan viral kan, bisnisnya kan pisang dan lain sebagainya, martabak kan begitu ya. Itu bukan waktu yang lama sih sebenarnya, masih masih sangat teringat ya. Harusnya juga itu menjadi apa ya, menjadi harusnya malu begitu ya ketika pernah ngomong ini, harusnya juga disampaikan reasonnya apa perubahan itu kan. Gitu ya, Bang Ferry. Di konsep ketatanegaraan terutama sistem presidensial ada pasal impeachment yang namanya perbuatan tercela. Apa itu perbuatan tercela oleh publik dianggap sebagai nilai etik yang celak. Hmm. Contohnya kasus Bill Clinton, Monica Lewinsky itu bukan soal perselingkuhannya Mas Indra, Ya. tapi kebohongannya. Hmm. Di Amerika orang selingkuh oke, biasa, tapi kebohongan itu adalah cacat etik. Di Indonesia selingkuh kena etis, bohong juga kena etis. Nah di era Jokowi, bohong itu hampir diabaikan sebagai nilai etis. Kenapa? Karena parlemennya sudah dikendalikan oleh Jokowi. Jadi Jokowi tidak lagi membangun konsep pemerintahan bebek kaki pincang ya, di mana perimbangan antara parlemen dan presidensial itu berlangsung berbeda, sehingga presiden salah dia akan dikejar oleh parlemen. Parlemen juga harus benar, kalau tidak akan diganti. Gitu ya. Nah, saya berpikir begini, dengan dikuasai parlemen ya stabilitas politik kepentingan Jokowi akan sangat tinggi. Mereka akan berjalan sangat lancar ya, memudahkan berbagai kepentingan-kepentingan politik yang ada. Oke, tambahan lagi sedikit, Daveri, sebelum ke Bang Hendri ya. Kalau memang kembali ke soal konflik of interest, soal etis ketika ada seorang hakim MK yang merupakan marwah penjaga konstitusi ya, artinya di atas undang-undang yang dia jaga gitu kan. Sementara kemudian dia berkolega dengan apa namanya pembuat undang-undang, dalam hal ini ya pemerintahan dan DPR, dan pemerintahan tertinggi adalah presiden begitu. Dan ini berkolega, etisnya itu sederhana sekali ya, nggak perlu ribet-ribet, harusnya mundur begitu. Ya, nggak, itu sudah jelas. Tapi kan nggak terjadi nih. Ini sekarang nggak terjadi. Tapi kan kita tahu di dalam pemerintahan itu kita punya seorang profesor mantan ketua MK yang bisa kemudian memberi masukan mungkin sangat
sangat detil begitu ya, yaitu Profesor Mahfud MD sebenarnya. Bagaimana Uda Ferry kondisi sekarang ini Uda Ferry? Kan Profesor Mahfud MD kan juga seorang tokoh yang pernah yang sangat kita kagumi waktu itu mungkin ya sebagai di kalangan pers, bagaimana MK di bawah sangat terbuka sekali, sangat transparan, sangat dianggap sangat kredibel dan luar biasa. Membicarakan hakim yang masuk ruang politik itu sudah tidak tepat lagi. Isi kepalanya sudah isi politis, bukan isi bagaimana menegakkan marwah peradilan. Kalau kemudian ingin melindungi MK, sebenarnya kita ikut melindungi prinsip konstitusional kita, karena 9 orang ini akan menjaga pagar-pagar penting penyelenggaraan negara. Kalau menyimpang, mereka akan luruskan kembali. Nah, kalau yang 9 ini menyimpang, ya saya tidak tahu kita mau minta perlindungan di mana lagi. Karena pasal 24, saya bilang kan syarat mereka itu luar biasa. Negarawan yang paham konstitusi dan ketatanegaraan, serta memiliki integritas. Nah, berintegritas nggak mengadili perkara yang berkaitan dengan keponakan sendiri? Ya pasti tidak. Nah, hakim-hakim yang kemudian terlibat dalam unsur pemerintah pasti tidak akan membicarakan ini. Mereka akan bicara politik praktisnya. Saya harus ingatkan Mas Indra, bahwa Majelis Kehormatan MK itu sampai sekarang kosong. Tidak ada yang menjaga marwah MK. Siapa yang akan menyatakan ketua MK yang sebulan lalu bicara soal pentingnya kosong ya? pemimpin? Kosong. MK itu kosong, MK itu ya? MK kosong. Saya sudah dengar ada RPH yang sudah memutus Prof. Jimli sebagai ketua MK, tapi oleh ketua MK tidak ditandatangani. Karena kalau Prof. Jimli kayaknya nanti tegak etiknya bisa berhenti kan. Karena begini, sebulan yang lalu ketika dia bicara pentingnya anak muda menjadi pemimpin, dia sudah bicara soal apa yang sedang diperkarakan dalam persidangannya, itu melanggar etik. Harusnya sudah dinyatakan melanggar etik. Dan hampir seluruh laporan etik saat ini tidak diproses di MK, termasuk etik ketua MK dan yang lain-lain. Jadi ini sudah terencana matang lah kurang lebih ya. Saya sama teman-teman ketawa itu ketika netizen mengubah makna MK itu ya, dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Kalau di KPK kan ada Dewas, itu pun sekarang dikritik dan disorot begitu kan. Sementara di MK itu malah nggak ada itu, kosong gitu. Malah kosong. Oh berarti nggak ada yang bisa mengatakan ini melanggar etik dan itu tidak melanggar itu tuh nggak ada tuh. Nggak ada. Urgent sekali berarti MK kita ini ya. MK itu memang sudah bukan lagi Mahkamah Konstitusi memang. Sementara nanti ujung-ujungnya ketika ada sengketa politik di tahun politik 2024 nanti itu bahaya sekali ya udah fair ya. Makanya Mas Indra kalau melihat baik itu ketua MK, jubir MK kalau terpeleset di nilai etik, hampir dipastikan tidak ada proses untuk mereka. Tidak ada upaya kemudian untuk mempermasalahkan mereka. Tidak ada orang yang betul-betul punya kapasitas untuk kemudian memutus mereka bersalah. Ini problematika serius. Ini kalau masyarakat sebenarnya menyimak perbincangan kita ini, apakah masih juga tidak mengelus kepala ini kayak saya lakukan sekarang ini? Ya bayangkan perselisihan hasil pemilu di 2024 kalau tidak ada yang mengawal etik 9 orang penting ini. Bayangkan. Jadi mereka akan bisa sesuka hatinya untuk memutus perkara. Dan MK itu bisa mengubah hukum acaranya sendiri melalui pembentukan peraturan MK sendiri. Jadi hari ini hukum acaranya begini, dia akan bisa ubah lain. Padahal itu melanggar etik juga, yang menegakkan tidak ada. Bagaimana kalau dia mengatakan peraturan MK? Kalau ketua MK-nya punya relasi kekeluargaan hanya dalam 2 tingkat, sehingga tidak kena keponakan yang berasal dari kakak ipar. Ya, itu bisa saja terjadi. Bang Hendri, mau mengomentari soal ini nggak Bang Hendri? Ternyata sangat krusial sekali kondisi di MK ini ya? Enggak, jadi emang banyak hal yang rusak terjadi di negara ini saat ini. Gitu ya, makanya kemudian ini bukan tentang pemimpin yang baru nanti membawa perubahan atau tidak, tapi memang harus diubah, harus dibenerin, harus dibikin betul jalannya. Kan begitu. Sekarang kalau kemudian apa sih yang dinikmati dari penguasa saat ini dengan kebobrokan MK misalnya? Banyak undang-undang yang tidak lagi dia pikirin tentang rakyat,
Yang dia pikirin adalah bagaimana yang dia impikan itu terjadi. Misalnya, kereta cepat 70 triliun hutangnya, 260-an miliar per bulan selama 30 tahun harus dicicil gitu ya. 260 miliar per bulan itu hanya untuk cicilan. Itu Betul. gimana tuh nanti, Bu? Mestinya yang kerja di kereta cepat tuh nggak usah digaji tuh supaya cepat lulus, cepat selesai hutangnya. Tapi kan itu nggak dipikirin, Mas Indra. Jadi Mas Indra, ini makanya ini semua penonton Medcom ya di hari Minggu yang ceria ini kita bisa berpikir jernih untuk memilih pemimpin yang tidak berdasarkan casing saja. Gitu. Tapi memang harus diuji pada saat dia menginginkan NKRI, itu NKRI yang seperti apa. Pada saat dia ingin kesejahteraan, itu kesejahteraan yang seperti apa. Makanya saya dari awal tuh sering sekali mengatakan pragmatisnya, pilihlah pemimpin yang bisa nambahin tabungan kita lah kira-kira gitu. Sehingga kita benar-benar menjadi sosok yang sejahtera misalnya. Jadi Mas Indra, ini harus disuarakan terus-menerus. Ya. Mungkin kita butuh 10, 100, 1000, 10.000 Medcom lagi untuk menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan keharusan negara ini dikembalikan ke tracknya, dikembalikan ke jalannya yang lurus, sehingga Menteri, ya. Itu kan ada tentu saja ada pemilu itu merupakan perjuangan politik lah ya, memperjuangkan untuk misalnya mengkritisi ini kan kita dari ini untuk menyadarkan masyarakat misalnya gitu ya. Tapi di sisi lain tentu ada jalan politik karena ini kan memang adalah perjuangan politik misalnya gitu. Pemilu salah satunya. Nah, tapi begini, ketika apa namanya tadi soal bicara soal perjuangan politik, kita harus lihat peta-peta politik. Nah, dalam konteks sekarang ini artinya kan apa yang dilakukan misalnya oleh kekuasaan saat ini itu paling tidak juga sedang mengganggu PDI Perjuangan partainya Presiden Jokowi. Di mana Presiden Jokowi menjadi tugas partai di situ kan kalau menurut ketua umumnya kan begitu. Nah, ini kira-kira reaksi dari PDI Perjuangan sendiri akan semakin terbuka tidak? Karena sebelumnya kan nggak terlihat nih, masyarakat nggak ada yang tahu loh nih kira-kira. Karena akhirnya lama-lama terbuka, oh PDIP berarti sedang mengirimkan pesan-pesan yang sedang tidak selaras nih dengan Presiden Jokowi nih. Misalnya contoh-contoh yang paling akhir adalah pernyataan misalnya dari Pak Sekjen, Pak Hasto begitu kan. Katakanlah Senin besok putusannya misalnya menerima uji materi itu dan bisa menjadi usianya 35 tahun dan ataupun sesuai dengan usia Mas Gibran, anak dari Pak Jokowi begitu. Ini kira-kira PDI Perjuangan akan seperti apa gambarannya, Mas Hendri? Kalau Mas Hendri punya gambarannya. Mas Indra, PDI Perjuangan itu satu-satunya partai politik yang berhasil menembus elektabilitas 33,33%. Yang artinya keinginan masyarakat berubah untuk menjadi lebih baik itu pernah disematkan, pernah diletakkan di pundak PDI Perjuangan. Dan akhir-akhir ini PDI Perjuangan kembali ingin ya membawa beban pundak rakyat itu ke dalam kaidah Indonesia yang lebih baik dan benar. Kemudian apa akhirnya yang dihadapi oleh PDI Perjuangan saat ini? Gangguan-gangguan, termasuk isu-isu mengganti Ibu Mega lebih dini dengan seseorang yang berada di luar terah Soekarno. Itu adalah sebuah bentuk gangguan yang harus dilihat oleh seorang Indra Maulana dan Medcom sebagai salah satu cara untuk membungkam agar PDI Perjuangan tidak terlalu vokal terhadap demokrasi yang lebih baik, terhadap kewajaran dan kepatutan yang harusnya dimiliki dan dijalankan oleh demokrasi di Indonesia. Gangguan ini berlanjut berarti ya. Bang Hendri pernah mengatakan di forum ini juga, pernah mengatakan ada gangguan-gangguan seperti tiba-tiba munculnya Harun Masiku diketahui di mana gitu ya. Itu gangguan juga itu? Gangguan-gangguan yang sebetulnya seperti yang tadi awal kita bahas, ini sudah bisa dilihat oleh seorang Jokowi sebagai sosok politisi yang jenius. Jadi dia bisa tahu belokannya di mana, kemudian bisa tahu ada gojlakan di mana, jalan mana yang bolong-bolong, ini canggihnya. Dan dia spill itu, dia bongkar rahasia itu. Dia pernah bilang,
saya dapat banyak banget informasi dari intelijen. Hmm. Dia kasih tahu ke kita gimana caranya dia tahu. Dia kasih tahu ke kita gimana caranya dia bisa begini, begitu. Canggih. Tapi, Mas Indra, ada yang pasti menjaga Indonesia. Hmm. Kita lihat saja bagaimana alam bekerja. Hmm. Satu persatu sudah mulai diperlihatkan kejayaan dan kehebatan alam bekerja menjaga Indonesia supaya tetap berada di tracknya. Jadi Mas Indra percaya aja bahwa perubahan itu akan terjadi dan hal-hal yang tidak baik. Gejalanya apa, dari gejalanya apa yang kira-kira sudah mulai dilihatkan, gejala apa? Penasaran juga kita ini. Ya misalnya ya, ini mohon maaf nih ya, bukan menyinggung, tapi kan ada seseorang yang sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi dengan beban yang begitu banyak, akhirnya kan harus menyerah juga. Oh, Sakit. iya. Itu kan tanda-tanda alam, makanya kita doakan semoga cepat sembuh ya. Segera sembuh sehingga bisa kembali lagi berkarya. Nah kayak gitu-gitu Mas Indra. Itu contohnya ya. Saya kira itu bisa menjadi sebuah kesimpulan penutup kita. Tapi udah Ferry mungkin tambahan catatan terakhir udah Ferry sebelum kita lihat di hari Senin kalau tidak salah ya sidang dari MK ini. Ya. Kalau kita menilai kebijakan Pak Jokowi yang selalu dibuat berdasarkan citra, bisa saja dan sangat mungkin bila MK memutuskan Mas Gibran boleh, Pak Jokowi tidak akan mengizinkan Mas Gibran menggunakan fasilitas itu. Bisa saja demikian. Oke. Walaupun kalau kita berpikir demikian, bisa saja kebalikannya kejadiannya. Ya nggak? Ya. Nggak, tapi kalau itu dilakukan benar gimana kira-kira? Misalnya putusannya dibolehkan, terus Pak Jokowi muncul, saya larang anak saya begitu. Oh orang makin, oh bener kan Jokowi negarawan gitu jadinya. Negarawan luar biasa patut dicatat oleh sejarah. Naik citranya Mas Indra. Ya. Penting. Tapi Pak Prabowo aja sudah ngomong bagaimana dong kalau banyak rakyat yang minta Mas Gibran jadi calon wakil saya begitu. Kan Pak Prabowo kan Rakyat. sebetulnya pengen aman aja. Dia pengen menang setelah berkali-kali kalah. Dan dia tahu yang bisa membuat menang ini adalah seorang Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak ada anaknya di sampingnya, gimana mau bantu? Setengah-setengah kan pastinya. Karena kan ada Mas Ganjar juga. Jadi satu-satunya cara harus dibajak gitu Mas Gibran pindah ke Gerindra. Pertanyaan rakyat Indonesia hari ini saya ajak bertanya, bila Mas Gibran meninggalkan PDI Perjuangan, masuk mendampingi Gerindra ataupun tidak berpartai asal mendampingi Pak Prabowo, kira-kira apa yang diterima oleh Mas Gibran? Nah, itu kan pertanyaan. Kalau pertanyaan kan boleh kan? Apa kira-kira apa dong jawabannya? Dugaannya apa dugaannya? Lo kan transfer pemain terjadi, Indra. Di sepak bola kan transfer pemain juga boleh. Di politik transfer pemain kan juga boleh. Ini kan masalah profesionalisme seorang politisi. Saya punya suara, saya punya pendukung. Kalau saya harus mendampingi Anda, saya meninggalkan rumah saya, terus rumah yang baru gimana? Gitu kan kira-kira. Iya. Oke. Ini adalah analogika biasa. Bila seorang pesepak bola meninggalkan klubnya, itu kan ya transfer pemain dapat apa lah intinya gitu ya. Walaupun di transfer kan tetap aja ada fasilitas-fasilitas yang dia dapat di klub barunya. Kira-kira gitu Mas Indra. Ketum maksudnya ketum ya. Ya boleh lah. Kayak yang punya aja gitu. Oke udah Ferry, catatan kita udah Ferry. Kan katanya berpolitik yang gembira, diskusi politiknya juga harus yang gembira kan Bang Indri ya. Boleh lah ya. Kalau bicara soal potensi konflik Jokowi dan PDIP, menurut saya yang paling tidak tegas itu PDIP ya. Kalau memang sudah ada nuansa Jokowi dan keluarganya akan mengkhianati komitmen sebagai petugas partai, terutama langkah-langkah kebijakan partai ke depan, beranikah PDIP memberhentikan Jokowi sebagai kader partai? Kan Jokowi ini sudah menunjukkan berbagai hal yang menurut saya agak berbeda dengan arah partai. Dan cukup keterlaluan menurut saya kalau arahnya memang mencoba membangun pasangan dari partai yang lain. Tapi PDIP tidak berani juga menunjukkan sikap tegas itu. Ya, walaupun kita tahu ini bukan jabatan sepele ya seorang presiden, tapi ini juga akan membantu
PDIP untuk dekat kembali kepada publik yang sudah resah juga dengan Jokowi dan PDIP ini sebagai sebuah dua sekondan yang kemudian merusak berbagai tatanan bernegara. Nah, ada baiknya memang langkah pilihan PDIP menjelang pemilu 2024 ini menunjukkan sikapnya tidak tendang aling-aling kepada metode-metode yang merusak internal partai. Kalau tidak, peristiwa Jokowi ini akan berulang ya. Sikap-sikap seperti ini akan merusak partai politik. Cara partai berterima kasih kepada kadernya adalah menjadikan kadernya calon. Cara kader berterima kasih kepada partainya ketika dia sudah terpilih adalah konsistensi melindungi partai, dan itu tidak dilakukan Jokowi. Jadi ini yang dimaksudkan adalah bagaimana PDIP harusnya tegas-tegas saja. Toh ini kan sudah sangat bisa dirasakan, maksudnya begitu ya, udah fair ya. Sudah sangat dirasakan, anaknya pun sudah kemudian memakai kaos Prabowo, walaupun ini dari yang satunya ya, yang dari Kaisang yang di PSI. Kemudian juga terkesan jawaban dari Mas Gibran sendiri kan kelihatan sudah saya diminta berulang kali, kan Pak Prabowo sendiri yang ngomong diminta berulang kali. Itu kan ada pernyataan. Itu dalam politik sebenarnya sudah sangat clear sekali ya, udah Ferry ya. Dan tidak ada pernyataan yang sangat serius dari PDIP sejauh ini ya, sejauh kita bicara ini ya. Kepada Jokowi ya, semua cuma saling sindir menyindir. Jokowi tidak pernah mencoba menyindir partai, tapi eksekusinya jalan terus gitu kan. Nah, ini yang menurut saya yang mestinya dikasih pelajaran oleh PDIP. Walaupun siapapun kadernya, jabatan yang mereka peroleh seperti apa, keberanian untuk menyatakan sikap tegas itu juga harus jelas. Harus diingat loh, beberapa kepala daerah yang coba macam-macam dari kebijakan partai di PDIP itu diberhentikan partai. Betul, Dan betul. Jokowi ini agak spesial. Ada nuansa ketakutan PDIP juga di dalam itu dengan taktik dan jurus-jurus jitu Jokowi ya. Padahal untuk mengendalikan agar Jokowi tidak melampaui batas adalah partainya sendiri. Ada ketakutan, setuju nggak Bang Hendri? Ada ketakutan dari PDIP terhadap Jokowi? Ya kan begitu berani dikit langsung diganggu-ganggu. Jadi kalau menurut saya sih ini untuk kali ini ya, hari ini PDI Perjuangan sangat membutuhkan rakyat. Dan rakyat kali ini ya supaya aman semua, maka yang bisa dikatakan oleh rakyat atau dilakukan oleh rakyat adalah memberikan selamat berjuang Mas Gibran, selamat berjuang Mas Kaisang, semoga cita-cita Bapak terlaksanakan, didoakan ya. Gitu ya. Itu yang bisa dilakukan, karena kalau berani sedikit nanti diganggu Mas Indra. Tapi ini bukan sinyal-sinyal give up ya, Bang Hendri ya? Oh bukan sinyal give up. Makanya soalnya saya sudah bilang, nyinggung-nyinggung makanya kode saya alam, bilang, itu kan takutnya give up nih jadinya Bang Hendri. Enggak, kan saya sering berkali-kali mengatakan bahwa ya sudah, kalau memang kemarin Mas Kaisang, sekarang kemudian Pak Jokowi ingin anaknya jadi wapres ya gitu ya. Ya sudah, ayolah kita dukung supaya Pak Jokowi puas. Nanti kan kalau sudah puas, kita bisa berharap dia kembali lagi menjadi negarawan yang lurus seperti di awal periode pertama. Oke deh, kalau gitu kita lihat nanti hari Senin ya, tanggal 16 Oktober, bagaimana jalannya sidang di MK. Bang Ferry Amsari, Bang Hendri Satrio, terima kasih atas waktunya di Crosscheck di akhir pekan. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua tentang perpolitikan menjelang pemilu 2024. Bagaimana nanti keputusan MK kita saksikan dan kita nantikan, kita kawal bersama di hari Senin tanggal 16 Oktober. Saya Indra Maulana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.